ini kita kedatangan Mbak Florentin Anggraini. Jadi Mbak Flo ini adalah salah satu mentor di Altera juga gitu ya. Dan karena apa namanya prestasinya sangat baik as a mentor, jadi kita tanya juga gitu kan mau sharing di community atau enggak. Dan ternyata memang basically dia memang suka sharing guys. Memang suka sharing gitu ya. Kalau teman-teman lihat IG-nya itu Study with Flow itu beneran cuman tentang dia sharing doang gitu ya. Teman-teman bisa lihat IG-nya atau connect di LinkedIn-nya juga bareng sama Mbak Flo. Nah, kebetulan oke, Mbak Flo sepertinya udah ada bareng sama kita juga. Oh ya guys, jadi highlight-nya hari ini tuh teman-teman bakal dapat banyak sih sebenarnya kalau dari gue, menurut gue ya. Karena kemarin Mbak Flo tuh udah kayak kasih kisi-kisi bahwa dia udah nyiapin drag and drop code buat teman-teman coba langsung supaya teman-teman bisa lebih ngerti konsepnya gitu ya dari tools-tools ini. Oke, next. Ini aku kenalin sedikit tentang Mbak Flo ya. Jadi Mbak Flo itu seorang Java Backend Engineer di perusahaan yang sekarang itu bergerak di bidang agritech. Sebelumnya dia itu data scientist gitu ya di perusahaan Tara Light dan juga OVO. Nah, sebelumnya juga Mbak Flo itu pernah kerja di Traveloka dan waktu di Traveloka itu dia switching karir sebagai backend engineer guys gitu. Jadi sangat menarik ya kalau teman-teman ada yang mau tanya ini switching karirnya kenapa dan lain-lain nanti kita tanya langsung aja. Dan fun fact-nya adalah hobinya itu hiking. Dan lucunya adalah kayaknya beberapa apa namanya mentor di Alchemy itu beberapa orang suka hiking gitu ya atau yang panjat tebing or something waktu itu pernah ada deh kalau nggak salah gitu dan suka ikut open trip untuk trekking kayak gitu guys gitu. Gue nggak tahu ya kalau di sini kalian demennya ini juga nggak sih hiking juga? Apakah semua engineer demennya yang alam-alam gitu? Gue nggak tahu ya. Atau rebahan nonton Netflix? Gue nggak tahu ya. Oke, tanpa lama-lama lagi lah kita panggilkan Mbak Flo. Hai Mbak Flo. Halo, halo semuanya. Oke, Oke, apa kabar Mbak? baik-baik. Gimana yang lain semuanya? Sehat-sehat? Hopefully sih sehat-sehat ya kalau dari chatbox ya sepertinya. Ngomongin MU sama Liverpool, ya kan? Nggak penting juga sih, tapi makasih guys meramaikan hari ini gitu ya. Oke, oh iya, also guys, jadi hari ini a bit special karena some of friends dari Mbak Florentin itu mau join, tapi mereka itu pakai bahasa Inggris. So, I'm asking you, is that okay? Jadi ini aku balik lagi ke teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman okay pakai bahasa Inggris, let's go, sikat pakai bahasa Inggris gitu kan. Tapi kalau kata teman-teman, kagak dulu, mendingan bahasa Indonesia aja lebih aman, gue lebih paham. Kasih tahu gue di chat box. Ini menurut kalian it's okay mau pakai bahasa Inggris Indonesia aja. Cepet banget Mas Desta kayaknya ya. Cepet banget langsung. Java soalnya. Oh Java jadi Indonesia ya. Jangan yang medok ya pokoknya ya. Indo please gitu. Oke. Ada yang bilang English oke loh kayaknya. Ini ada penantang English kayaknya. Ada lagi yang mau bahasa Inggris mungkin? Indo atau Inggris nih? Java. Oke, Mbak, ada teman-teman muka yang join di sini mungkin bisa nanti kayaknya harus bahasa Indonesia nih kayaknya nih. Guys, next time ya harus bahasa Inggris ya gue pakein mau nggak mau ya supaya ini kalian ready untuk remote working ke luar negeri. Yeah. Sekarang gue So, ampuni loh ya kan. so I have to address some of my friends here who Sure. cannot speak Indonesian. So thank you Mhm. for coming here. I really appreciate you coming here, but unfortunately, we have to conduct this session in Indonesian. But if you still want to learn from this session, then don't worry. There will be a YouTube video uploaded, and you can look at the update later. I can also update it in my post later, and you can clone the GitHub repository later and play the video, and you can hopefully learn something new from the video. But so if you want to still continue, even though the session is going to be continued in Indonesia, that's okay. But if you want to leave and try to learn from the video later, that's also okay. Yeah, so whatever is comfortable for you. Awesome, thank you so much Mbak Flo. Oke, kalau gitu aku langsung serahkan sama Mbak Flo aja ya. Monggo Mbak. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar soal teknologi yang sebenarnya sering banget dipakai ya akhir-akhir ini, REST, gRPC, dan GraphQL.
sebenarnya ketiga teknologi ini, terutama REST tuh udah ada sejak lama gitu. Cuman mungkin banyak teman-teman di sini yang ini ya, maksudnya kayak masih tahu terms-termsnya doang gitu, tapi nggak tahu sebenarnya tuh cara implementnya tuh gimana sih gitu ya kan. Dan sebenarnya apa sih perbedaan antara mereka gitu. Nah, kalau boleh tahu teman-teman di sini tuh ada nggak yang udah pernah pakai gRPC atau GraphQL di sini? Belum pernah ya? Oke, mungkin bisa jawab di chat box ya gitu. Oke, iya. Kalau soal REST, aku yakin hampir semuanya di sini udah pernah ya, karena itu salah satu arsitektur API yang udah paling tua dan paling proven gitu. Jadi mungkin kita bisa bandingin ya antara REST dan yang lain seperti apa, seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar singkat aja. Jadi pertama kita bakal ngelihat sebenarnya microservice itu kayak gimana sih historinya, dan nanti akan dibahas ya kenapa penting gitu untuk mengerti relasinya microservice dengan API arsitektur yang bakal kita bahas hari ini gitu. Kemudian yang kedua kita bakal overview sedikit gitu dan melihat perbandingan antara REST API, gRPC API, dan GraphQL API gitu. Dan kemudian yang ketiga kita bakal langsung clone GitHub repository gitu di sini. Ya kan, jadi nanti bisa teman-teman run gitu sekalian sambil ini ya kayak dengerin penjelasanku. Kemudian kita bakal conclude bareng-bareng dan bahas kayak gitu. Jadi yang aku share di sini tuh dilihatnya sebagai point of view orang yang sama-sama engineer seperti kalian gitu, yang mencoba untuk explore-explore gitu. Jadi anggap aja ini sebagai sharing dari salah satu engineer yang suka explore kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kayak oh kayaknya bisa di-improve deh penjelasannya gitu, atau ada pengen nambahin info juga feel free ya untuk melakukan itu kayak gitu. Jadi kita anggap aja di sini belajar bareng gitu. Oke. Nah, kita coba lihat sejarah singkat tentang microservice kayak gitu. Nah, jadi zaman dulu tuh semua itu masih disatuin ya gitu. Jadi dulu tuh monolithic. Jadi kayak user interface, business logic sama data interface itu disatuin kayak gitu. Jadi semuanya berada dalam satu code base, semuanya bisa dijalankan dengan apa ya repository yang sama kayak gitu. Jadi semua jadi satu. Database-nya pun juga jadi satu kayak gitu. Nah, di sini kelihatannya tuh lumayan ini ya, lumayan rapi gitu. Bisa di apa dibedakan gitu. User interface yang mana, business logic business logic yang mana sama data interface yang mana. Tapi in reality sebenarnya itu jadi acak adut gitu loh, karena semuanya itu digabungin gitu. Ya kan? Sehingga tuh untuk kita mau nge-scale up gitu dan mau maintain itu jadi lebih susah gitu karena semuanya campur aduk jadi satu kayak gitu. Nah, akhirnya karena orang ingin memitigasi gitu ya, apa acak adut ini gitu. Jadi orang mulai deh bikin beberapa hierarki gitu. Jadi mulai dipisah, ada yang front end, ada yang back end kayak gitu. Nah, yang front end ini tuh kemudian yang user interface tadi tuh kemudian orang sebut sebagai front end kayak gitu. Lalu gabungan antara business logic atau service dengan data interface itu orang sebut sebagai back end kayak gitu. Nah, karena si apa ya code base layer itu juga sudah dipisah, database-nya juga dipisah gitu sekarang. Jadinya tuh ada OLTP sama OLAP kayak gitu, RDBMS. Nah, jadi ini dari kiri ke kanan, makin ke kanan tuh makin spesialis gitu. Makin ke kiri itu makin general kayak gitu ya. Nah, kemudian dari layers itu makin specialized lagi gitu. Jadinya si apa back end itu jadi ada ini ya, ada service 1, service 2, service 3, terus ada bus pattern, ada star pattern mungkin kalau misalnya ada yang pernah belajar gitu ya. Terus yang front end juga kayak mulai dibedakan gitu ya. Yang mana yang mobile, yang mana yang web gitu. Kalau mobile ada yang Android sama iOS gitu. Iya gitu. Kalau web ya biasa ya, bisa di tablet gitu atau bisa juga web di mobile seperti itu. Nah, gak cuma front end sama back end yang dibedain layernya, si database itu pun juga dibedakan gitu layernya. Sekarang kalau dulu mungkin cuma SQL doang gitu, sekarang ada SQL, ada NoSQL, kemudian semuanya tuh juga dibedakan gitu lagi layernya menggunakan data lake kayak gitu. Nah, ini apa ya bagian-bagian sudah dipecah-pecah itu dipecah-pecah lagi jadi makin kecil gitu. Nah, yang back end tuh sekarang jadinya ada yang istilah namanya microservices gitu kan. Dan dari microservice ini kemudian ada yang namanya containerization gitu. Nah, karena ada containerization, jadi ada API gateway, ada service discovery, ada distributed tracing gitu. Kalau misalnya kontainernya banyak banget, nanti kita akan butuh yang namanya container orchestration gitu. Dan kita harus belajar namanya Kubernetes gitu ya, kayak gitu. Nah, ini bagian back end-nya gitu. Nah, bagian front end-nya ada yang namanya itu micro front end gitu. Nah, di sini udah beda-beda gitu ya. Ada components, SPA,
native backend for front end kayak gitu. Nah, itu front end sama back end-nya. Nah, kalau di bagian database, itu juga udah makin macam-macam gitu. Ada RDBMS, ada Key Value Store, ada Column Store, ada ini SQL. Nah, ini NoSQL ya, yang KV sama Column Store. Terus ada Hadoop sama Graph gitu. Nah, jadi kenapa sih penting gitu untuk kita melihat gitu ya, sebenarnya perkembangan perkembangan teknologi dari yang monolithic sampai yang sekarang distributed itu gimana gitu. Karena ya kalau bisa kita lihat gitu ya, nanti kita bakal lihat gimana definisi dari setiap arsitektur API. Jadi makin sekarang kan orang tuh apa-apa tuh mulai pakai teknologi gitu ya. Jadi karena apa-apa tuh sekarang didigitas dan apa-apa pakai teknologi. Dan orang-orang tuh jadi butuh sesuatu yang makin lama tuh makin cepat gitu ya kan, dan makin lama makin cepat dan lebih stable gitu ya kan. Nah, gimana caranya kita bikin biar apapun yang user inginkan tuh bisa tersedia lebih cepat. Nah, kita harus bikin semuanya lebih distributed gitu. Nah, jadi jadi yang tadinya mungkin REST itu cukup gitu ya. Kita butuh teknologi baru untuk arsitektur API sehingga bisa semakin cepat gitu request-nya gitu. Jadi GraphQL tuh sangat cocok untuk database yang distributed kayak gitu. RPC juga lebih cocok untuk sistem yang lebih terdistributed gitu. Nah, nanti kita bakal lihat lebih jelas gitu ya, gimana gitu setelah ini. Nah, sekarang kita lihat overview dan perbandingan antara REST, gRPC, sama GraphQL. Nah, kita balik ke basics ya gitu. API itu apa sih gitu? API itu basically adalah mekanisme agar dua software components itu bisa komunikasi dengan satu sama lain kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita, dan biasanya kan pattern yang paling umum itu client sama server gitu ya, yang cukup straightforward kayak gitu. Nah, jadi kalau client itu misalnya sebagai, misalnya kita bayangkan kita lagi di restoran gitu ya kan, dan client itu sebagai customer gitu, yang ingin memesan makanan gitu. Nah, si server itu adalah si waiternya gitu, atau si waitersnya gitu. Nah, yang jadi API itu bisa disebut tuh si menunya gitu. Jadi si user bakal lihat menunya gitu ya kan. Terus lihat, ternyata bisa mesen misalnya nasi goreng gitu, atau mie goreng gitu, dan harganya segini 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 gitu. Nah, itu kayak API kontraknya lah gitu. Nah, kemudian si API ini yang bakal meneruskan si pesanan itu ke si waiter gitu, dan waiter itu yang bakal akhirnya yang bakal memproses pesanan itu ya kan, mungkin dia pergi ke chef gitu kan, terus pergi ke kasir gitu ya kan, kemudian meneruskan si makanan dan si bill itu ke si user gitu. Jadi ini kita back to basics sedikit aja kayak gitu. Nah, kemudian REST itu apa sih gitu? Jadi REST itu adalah representational state transfer. Jadi ini salah satu arsitektur yang udah paling tua ya, dan paling basic gitu. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke bootcamp gitu, atau misalnya kalian pergi ke tutorial YouTube gitu ya, misalnya untuk orang yang baru pertama kali coding, pasti diajarannya itu REST kayak gitu. Belum yang ribet-ribet dulu gitu. Nah, jadi ciri khas dari dari REST itu paling mudah ya gitu. Jadi ada get, ada post, ada put, ada delete gitu. Jadi kayak cukup straightforward kayak gitu. Dan biasanya untuk kayak mentransfer informasinya itu juga cukup mudah di-identify ya. Ada JSON, ada XML gitu. Nah, itu REST kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua kita lihat ada gRPC gitu. Nah, gRPC ini remote procedure call gitu. Jadi ada yang tahu nggak procedure itu apa gitu sebenarnya? Mungkin bisa jawab di chat ya, atau bisa di-unmute mungkin. Oke, Aturan. gimana? Oke, jadi remote procedure call tuh prosedur itu bisa dianalogikan sebagai function gitu, atau method gitu. Nah, jadi nanti ini bakal reflected di cara si klien melakukan request gitu. Jadi itu kalau bisa di REST kan udah jelas ya. Jadi fungsinya tuh yang udah jelas gitu. Kalau nggak get, post, put, delete gitu. Nah, kalau misalnya gRPC itu jadi pas kita melakukan request tuh ya udah kayak itu benar-benar kita tahu persis kayak function yang mau kita yang mau kita panggil tuh apa gitu. Makanya namanya remote procedure call gitu. Nah, jadi ciri khasnya itu biasanya ada protobuf file gitu. Terus dia itu menggunakan HTTP itu untuk transport kayak gitu ya. Kemudian nanti ada 4 jenis streaming gitu. Jadi ada client streaming, server streaming, bidirectional streaming, sama unary streaming gitu. Nah, kalau unary streaming itu yang sinkronus,
Terus yang sisanya itu asynchronous. Jadi yang asynchronous itu ada server streaming, client streaming, sama bidirectional streaming kayak gitu. Nah itu untuk gRPC gitu. Nanti kita bakal lihat di code-nya ya, bagaimana itu reflected gitu. Nah itu yang gRPC. Kemudian untuk yang GraphQL, seperti namanya itu, jadi dia query language gitu, graph query language. Jadi ini benar-benar teknologi yang paling cocok untuk apa ya, sistem yang paling distributed gitu. Jadi ciri khasnya itu adalah dia benar-benar kayak query banget gitu. Jadi pas kita melakukan apa ya, request itu benar-benar seperti melakukan query gitu ya kan. Kemudian cukup fleksibel gitu ya kan. Nah jadi mungkin bakal kebayang nanti pas lihat code-nya ya kayak gitu. Ya mungkin kita bisa ke sini setelah kita lihat code-nya aja gitu. Nah mungkin teman-teman bisa langsung clone aja GitHub repository-nya. Coba aku ini ya, copy paste. Oke. Udah bisa lihat semua di chat? Oke. Nah, jadi kebetulan yang aku implement di sini REST dan GraphQL ya. Jadi yang gRPC-nya tuh belum sempat aku implement. Karena aku bikin itu agak terburu-buru gitu. Tapi nanti nggak apa-apa, kita bisa lihat sama-sama ya di gRPC. Kebetulan aku ambil ada resource gitu dari Java Conference gitu. Nanti kita bisa lihat ya satu-satu. Nah, oke. Udah clone semua? Oke, sambil nunggu clone, mungkin kita lihat dulu ya. Jadi dengan yang REST ini kita ngapain? Jadi sebentar. Oke, jadi ini simple banget gitu. Jadi ini CRUD yang simple gitu. Jadi ini adalah aplikasi untuk gimana caranya bisa menambahkan apa list dari negara gitu. Kemudian ngedelete negara gitu dan mencari objek negara berdasarkan misalnya kayak nama negaranya atau nama ibu kotanya kayak gitu ya. Jadi cukup simple gitu dan ya ini kalau misalnya pengen lihat gitu ya bisa melakukan operasi apa aja bisa lihat di sini ya. Jadi yang simpel-simpel aja, nggak yang terlalu ini apa terlalu ribet gitu dan ya nggak usah lihat code patternnya ya. Jadi ini beneran demo aja gitu karena harapannya dari teman-teman ikut kelas hari ini tuh pure untuk melihat bisa recognize lah gitu. Oh ternyata bedanya REST, gRPC sama GraphQL tuh gini gitu dan ciri khasnya tuh ini dan cara implementnya gini. Sebenarnya itu aja ya. Jadi jangan lihat code patternnya dulu atau kayak oh ini terlalu simple gitu ya. Oke. Nah, oke, coba kita run. Nah, jadi di sini biasa ya. Jadi ada application, ada controller gitu di sini. Ini yang get-nya. Terus di sini juga get. Ini ada post untuk add country. Kemudian ada put untuk update country. Terus delete untuk delete country gitu ya. Kemudian ini entity-nya gitu. Country gitu. Dan dia punya 3 atribut. ID, country name, sama capital. Terus ada country repository gitu untuk data layer-nya gitu. Ada country service gitu yang akan dipanggil oleh si countries controller gitu ya. Jadi ini MVC biasa ya, yang simple-simple lah gitu. Nah, terus ada ya ini untuk exception tapi ini nggak masuk di scope ini ya gitu. Kemudian ini ada model juga gitu, message gitu. Nah, terus untuk database juga simple pakai H2 database gitu. Jadi yang in memory database gitu ya. Jadi cukup simple. Di sini ada unit testnya juga sih. Kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya buat nge-explore unit testnya. Jadi ada buat controller sama service gitu. Ada yang pakai mock itu sama mock MVC gitu. Tapi itu nggak masuk kelas hari ini. Jadi hari ini kita bakal lihat ya. Ini yang REST gimana. Nah oke. Jadi ini udah running. Sekarang di port 8080.
Nah, sekarang coba kita lihat ya. Oke, coba kita lihat dulu isinya. Oke, jadi ini langsung ada ya. Udah langsung ada 3 country di sini. Karena udah aku masukin di sini. Itu udah aku masukin ya. Jadi udah aku bikin tabelnya, Spring Boot Country Table, sesuai seperti entity di sini. Yang ini. Terus udah langsung aku insert gitu ya. Records-nya gitu. Jadi langsung ada gitu pas get countries. Nah, terus kalau misalnya ini get countries by ID gitu. Ya kan, Malaysia. Terus ini yang update. Ya kan, pas di update kalau ini Malaysia bakal berubah jadi Jepang. Kemudian ini get countries by name karena nggak ada jadi non gitu. Terus ini yang add country. Kalau misalnya kita get lagi jadi seperti ini. Kalau misalnya delete, gini ya. Nah, ini country deleted. Terus gini. Oke, kira-kira ini kecepatan nggak ya? Kalau kecepatan bilang aja ya. Oke, Mbak Flo, sorry Mbak, gimana? kalau memungkinkan si ininya boleh di zoom in sedikit gak? Oh ya, boleh-boleh. Sebentar Yes. ya. Oke, sudah kelihatan? Awesome, thank you. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Nah, jadi ini CRUD yang super simpel gitu ya, dengan beberapa endpoint yang udah aku demonstrate tadi gitu. Nanti bisa dicoba-coba gitu. Nah, jadi ini REST gitu ya. Kita lihat benar-benar se-straightforward itu gitu. Jadi get, put, post, delete gitu dan pokoknya semuanya super straightforward kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya kalau bisa kita pengen mengimplementasikan ini ya kan ke GraphQL gitu. Nah, coba kita lihat ya. Jadi yang ini kita stop dulu. Nah, terus biar lebih terlihat perbedaannya mungkin kita bikin side by side ya. Oke, jadi ini sama-sama ada application seperti biasa gitu ya. Kalau misalnya di Spring Boot kan tetap harus run gitu, application gitu, ya kan. Kemudian, sebentar. Nah, kemudian tetap ada controller gitu, ya kan, di sini. Ya kan, tetap ada controller. Kemudian tetap ada repository juga, ya kan. Tetap ada entity-nya juga, ya kan. Ya, tapi di sini aku menghilangkan si service layer-nya ya, karena biar lebih cepat aja gitu. Nah, kemudian ada juga yang paling penting di sini tuh ada ini, ada script GraphQL gitu. Nah, jadi ini namanya tuh GraphQL schema gitu. Nah, di sini jadi teman-teman tuh bisa nge-define dua macam query ya, bisa query sama mutation gitu. Nah, kalau query itu buat ini ya. Jadi apapun yang jadi analoginya itu kalau misalnya di REST tuh mau get gitu. Nah, itu pakai query gitu. Jadi apapun yang operasi apapun yang nggak melakukan perubahan ke database kayak gitu. Jadi itu pakai query. Kalau misalnya operasi yang melakukan perubahan ke database itu pakai mutate gitu. Nah, tapi belum aku implement di sini. Nanti teman-teman bisa coba sebagai PR bisa diimplement ya kayak gitu. Jadi misalnya kalau pengen melakukan put post delete gitu pakai mutate gitu di GraphQL itu gimana kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada kita juga define si skemanya gitu, yaitu si country gitu. Nah, sekarang coba kita run dulu ya, coba kita run dulu aplikasinya. Nanti kita bakal lihat perbedaannya gimana. Nah, oke, ini sudah running di port 8080. Terus kita lihat ya. Nah, kalau yang tadi tuh di sini, yang di REST itu kan aku masukin ini ya, udah inject gitu datanya. Tapi karena di sini aku belum inject datanya,
Jadi kita injek dulu ya. Jadi kita injek dengan dua negara gitu. Italia sama Japan gitu. Nah, coba ya. Send. Nah, record inserted 2. Nah, sekarang kita udah add gitu. Dan ini masih pakai REST yang biasa ya gitu di sini controllernya. Ini masih pakai yang biasa gitu. Nah, sekarang kita pengen lihat gitu isi isi di apa countries-nya itu apa aja gitu. Kalau sebelumnya di REST ini kan get ya gitu. Nah, sekarang kita udah pakai post ya kan. Tapi kita pakai query language gitu. Nah, di sini coba kita send ya. Nah, terlihat ya. Tadi kan kita masukin dua country gitu. Ada Italy sama Japan. Nah, ini terlihat ya gitu. Nah, coba sekarang kita pengen melakukan get countries by name gitu. Tadi kan ada Italy sama Japan. Sekarang kita melakukan get countries with name menggunakan Japan. Nah, ini resultnya gitu. Nah, sekarang get countries with ID. Nah, ini Italy Rome. Nah, jadi terlihat ya bedanya. Kalau misalnya rest tadi, itu kita pakai get semua ya. Tapi di sini tuh kita pakai post gitu. Karena yang kita masukin itu adalah sebenarnya si query language-nya gitu. Ya kan? Nah, baru di sini ada si methodnya gitu. Kemudian ini kayak parameternya gitu. Nah, ini apa yang di apa ya? Jadi ini kayak atribut apa dari si entity kita yang mau kita munculkan. Nah, misalnya let's say kayak yang Cat Counters ini kan dapat ID name capital. Misalnya kita pengen name doang gitu. Nah, coba send ya. Nah, cuman ketemu name doang gitu. Kalau misalnya kita pengen name sama capital, nah seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu tuh. Nah, gimana sih caranya di code-nya biar bisa kayak gini? Coba kita lihat ya. Nah, jadi di get counters ini kita seperti biasa pasang post mapping. Terus di sini request body-nya itu string. Nah, ini query. Nah, kemudian di sini kita melakukan GraphQL execute query gitu. Nah, terus dia return response entity seperti biasa gitu. Nah, si GraphQL tuh nge-execute apa sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah kita mengikuti template dari schema yang sudah kita define tadi gitu. Jadi kita nggak mapping gitu dari si function get countries yang ada di sini, ya kan? Itu kita binding ke schema dari si GraphQL di sini gitu, ya kan? Bindingnya itu pakai apa sih gitu? Nah, bindingnya itu pakai ini, yang build wiring ini gitu. Jadi kalau misalnya bisa lihat di sini ya. Jadi misalnya ini uh, sebentar. Nah, ini feature 2 itu get counters with ID gitu. Isinya tuh repository.find by ID gitu. Feature 3 itu kita binding dengan get counters with name. Isinya itu adalah repository .find by name seperti itu. Nah, dan di sini kita lihat ya. Jadi ini get counters itu return-nya list of countries. Kalau misalnya get counters with ID itu dia parameternya integer gitu ya kan. Dan return itu country object gitu. Kemudian get countries with name itu parameternya string name dan returnnya itu country kayak gitu. Nah, di country ini kita bisa pilih-pilih gitu yang bisa apa ID, name sama capital seperti itu. Jadi itu GraphQL ya. Nah, kemudian di kontrolnya juga jangan lupa pasang si resource-nya gitu, ya, yang seperti ini gitu. Nah, itu untuk GraphQL. Nah, kalau buat gRPC, nah nanti bisa di-clone dari yang tadi. Jadi kita lihat, oh ya, jadi kesimpulannya kalau misalnya GraphQL tuh itu ya ciri khasnya. Jadi cara cara apa? Cara bikin request itu pakai post, terus kita pakai query language gitu, ya kan? Terus kita harus define skemanya gitu. Kemudian jangan lupa sebanding uh, apa ya metode-metode di skema dengan si metode-metode di controller gitu. Itu ciri khasnya gitu. Nah, sekarang kita lihat code-nya gRPC itu seperti apa.
Nah, jadi ciri khasnya gRPC itu adalah harus bikin gRPC server dulu gitu. Jadi bikin gRPC server gitu ya kan. Kemudian bikin protobuf filenya. Bentar ya, protobuf filenya di sini kayaknya. Nah ini. Jadi bikin protobuf filenya, ya kan. Kebetulan di sini itu ada 2 protobuf file, ya kan. Habis itu di generate kelasnya. Nah, nanti jadi di build dulu gitu, di build, habis itu di generate kelas-kelasnya. Nah, nanti generated class itu akan ada di sini gitu. Nah, kemudian setelah di generate itu kita implement kelas method-method di dalam si kelas itu gitu. Nah, itu untuk gRPC kayak gitu. Nah, kebetulan di sini nggak bisa aku run code-nya karena memang harus pakai Docker dan belum aku belum aku run Dockernya. Jadi nanti teman-teman bisa coba di clone aja gitu dan dicoba di run aja gitu. Tapi intisari yang bisa diambil di sini adalah pattern-nya si gRPC gitu. Jadi ada protobuf filenya, kemudian ada generated class-nya, terus ada satu kelas yang berfungsi sebagai si gRPC servernya seperti itu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin aku lihat chat box ya. Di GraphQL tetap pakai HTTP, tapi semuanya pakai post ya. Bisa dibilang kayak gitu ya, lebih simpelnya. Jadi tetap pakai post gitu. Plus minus dari ketiga tersebut apa? Atau kapan kita menggunakan REST, gRPC, GraphQL. Nah, itu bakal ada di slide selanjutnya. Oke, coba ya. Kita pergi ke slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, oke. Jadi kita bakal bahas pros dan cons dari ketiga arsitektur itu ya. Jadi REST tuh udah pasti menang di dia gampang gitu. Dia gampang, straightforward, dan cukup mudah untuk dimengerti dan implementasi gitu. Terus kalau misalnya CRUD itu ya udah kayak benar-benar one to one mappingnya gitu. Kalau misalnya read to get gitu, create itu uh, post gitu, update itu put, delete itu delete gitu. Terus yang ketiga juga komunitasnya juga banyak banget gitu ya, bisa bantuin karena emang benar-benar hampir semua industri itu pakainya REST kayak gitu ya kan. Kemudian juga bisa di cache dengan mudah gitu dan bisa mengimprove performance-nya gitu. Nah, konsepnya itu adalah kalau misalnya kita pengen bikin aplikasi yang streaming gitu ya, misalnya chat app gitu, nah itu nggak efisien gitu, performance itu jelek gitu. Dan bisa result di overfetching atau underfetching gitu. Jadi kalau misalnya terus let's say kalau misalnya teman-teman udah kerja ya di satu company yang udah banyak banget database dan service-service-nya dan itu kan biasanya harus ngelakuin kompleks queries gitu ya, yang join-join atau kayak pokoknya itu butuh banyak banyak koneksi ke banyak database untuk complete si request itu. Nah, itu udah mulai ribet biasanya REST kayak gitu. Nah, itu REST gitu. Nah, kalau gRPC prosesnya itu dia performanya lebih bagus gitu untuk REST. Jadi untuk yang sistem yang lebih terdistribusi gitu sistem yang lebih terdistribusi itu lebih bagus gitu. Kemudian dia tuh ngasih strong typing dan code generation. Jadi kelihatan ya tadi dari struktur code-nya gimana gitu. Nah, untuk streaming dan asynchronous support gitu. Nah, karena ini related sama yang aku bilang tadi ya, ada 4 macam gitu streamingnya gitu. Kemudian ada support banyak language dan platform, dan dia punya built-in support untuk authentication dan encryption gitu. Nah, tapi jeleknya itu setup dan config-nya tuh kompleks banget gitu. Jadi sebenarnya tuh RPC itu ada ini ya, jadi ada platformnya sendiri, RPC gitu. Tapi karena itu kompleks banget, jadi Google tuh bikin platform sendiri lah, namanya gRPC. Jadi Google gRPC gitu, Google RPC gitu. Jadi untuk mendecrease si kompleksitasnya kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya karena dia itu ya, jadi trade off dari dia setupnya kompleks dan config-nya kompleks. Jadinya kalau misalnya endpoint-nya nggak terlalu banyak, nggak worth it gitu untuk diimplement. Nah, makanya ini ya, jadi baru worth it diimplement kalau misalnya udah banyak banget gitu endpoint-nya. Terus yang ketiga juga kayak belum terlalu banyak company yang nge-adopsi ini. Jadi cukup susah gitu untuk nyari resource gitu atau komunitas yang bisa nge-troubleshoot kalau misalnya ada apa-apa. Seperti itu. Nah, kalau GraphQL tuh gimana sih? Kalau GraphQL tuh prosesnya tuh dia nge-reduce overfetching dan underfetching yang merupakan problemnya si REST ya, kayak gitu. Kemudian dia juga lebih fleksibel dan efisien untuk query data gitu. Nah, jadi kayak tadi yang teman-teman lihat ya, kalau misalnya yang REST itu kan cukup kaku ya, jadi harus sesuai API kontrak gitu. Jadi
requestnya kalau udah set request sama response itu set in stone gitu. Jadi nggak bisa diganti-ganti. Kalau GraphQL tadi bisa diganti-ganti ya. Bisa, pengen dapat name sama capital doang atau pengen dapat name doang gitu. Jadi jauh lebih fleksibel kayak gitu. Nah, kemudian, nah itu berhubungan sama yang ini ya. Jadi klien bisa specify sebenarnya apa sih yang mereka butuhin gitu. Jadi trafficnya itu ke-reduce gitu. Nah, terus dia bisa dipakai untuk teknologi back-end teknologi apapun gitu. Jadi mau implement GraphQL pakai JavaScript bisa, pakai Java bisa, pakai Python bisa. Jadi super fleksibel gitu. Nah, jeleknya tuh juga dia agak kompleks juga gitu. Karena pas aku coba implement GraphQL ya, itu juga butuh waktu untuk aku bisa terbiasa gitu ya untuk sama cara pikir GraphQL gitu. Kayak biasanya kalau misalnya REST tuh kayak mau delete tuh pakai delete gitu, mau update tuh pakai put gitu. Nah, di sini tuh nggak semua itu pakai post kayak gitu. Terus untuk kalau misalnya operasinya simple-simple gitu ya, endpointnya ya udah jadi agak-agak worth it gitu untuk diimplement karena kompleks gitu. Kemudian juga untuk orang implement GraphQL tuh juga harus orang yang punya deep security knowledge ya, karena kalau misalnya diimplementnya nggak benar ya bisa menimbulkan masalah seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya gimana sih gitu? Kesimpulannya adalah REST tuh cocok gitu untuk aplikasi yang masih simple gitu dan endpointnya juga nggak terlalu banyak gitu. Kalau gRPC itu bagus untuk sistem-sistem distributed ya kan. Kalau GraphQL tuh bagus untuk aplikasi yang kliennya tuh butuh apa ya klien yang butuh fleksibilitas seperti itu. Nah, oke mungkin waktunya udah habis juga. Nah, mungkin bisa untuk Q&A ya. Oke. Oke guys, jadi di sesi Q&A ini kita bakal agak lama dari seperti biasanya, karena biasanya kan kita cuma 60 menit pas gitu ya. Tapi karena kita dapat feedback banyak sekali, teman-teman terima kasih yang sudah isi feedback gitu ya. Durasinya kurang, diperpanjang ya. Oke, baiklah gitu ya. Kita kerja lembur. Oke, tapi honestly aku happy ya kalau teman-teman bisa apa namanya belajar dan dapat sesuatu dari sini. So, Mbak Flo, aku bacain Slido aja deh ya, bacain Slido. Siapa tahu dirimu mau ini apa namanya langsung hands on. Di sini ada pertanyaan pertama. Pada studi kasus seperti apa kita menggunakan REST, GraphQL, dan gRPC? Kayaknya tadi udah ya. Iya, tadi udah itu. Tadi udah ya. Next, untuk GraphQL sama gRPC, kalau buat collection untuk FA-nya gimana ya, Kak? Apakah pakai raw? Apakah bisa pakai body? Apakah ada contoh untuk API kontraknya? Untuk API kontrak sendiri aku belum pernah bikin sih. Cuman kalau misalnya FA ya itu bisa biasa sih. Misalnya pakai JSON gitu kan. Karena tadi kalau misalnya kita lihat struktur datanya cukup ini ya, cukup mirip gitu. Jadi ya harusnya bisa kayak pakai JSON biasa sih gitu. Oke, semoga menjawab ya Anonymous ya kalau misalnya ini tanya lagi. Oke, dari Hedi, apakah GraphQL dan gRPC bisa implement reactive? Implement reaktif ya. Jujur aku juga belum pernah pakai reaktif sih. Jadi aku bingung jawabnya gimana. Mungkin nanti bisa coba di elaborate ya. Maksudnya gimana? Oke, nextnya apa kelebihan pembuatan REST menggunakan prinsip apa nih? HTOAS. Ini kayaknya nggak related sih. Ini kurang related ya. Oke. Oke, kita next dulu ya. Apakah untuk service graph bisa query join table? Iya, bisa. Jadi kelebihannya GraphQL itu, jadi karena dia itu query language, jadi kita lebih fleksibel gitu untuk melakukan apa melakukan operasi query yang lain kayak gitu. Tapi belum belum aku implement ya di sini. Nanti bisa dicoba sendiri gitu. Oke. Thank you. Nextnya, apakah harus berbagi file protobuf untuk mengetahui function-function apa yang diekspos oleh gRPC server dan implementasi kontrak tersebut sesuai bahasa masing-masing? Coba aku pikir-pikir ya. Oke, Tang. Hmm, Sebenarnya jujur aku belum pernah implement gRPC di production ya. Jadi aku sebenarnya kurang tahu dan takut salah jawab juga kalau yang benar tuh gimana gitu. Tapi kalau misalnya dari experience aku gitu, untuk file protobuf tuh harusnya nggak perlu di ini sih. Maksudnya jadi kayak kalaupun emang
apa ya, misalnya tujuannya itu untuk tahu gitu function-function apa yang diekspos dan si klien itu bisa ngapain aja. Harusnya sih bukan file protobuf raw-nya di share sih, tapi mungkin ada semacam apa ya, mungkin dia harus kayak diabstraksi lagi gitu pakai modul lain gitu, atau mungkin nanti ada apa ya, ada perjanjian sendiri gitu antara si klien sama servernya gitu. Tapi kayak harusnya normally bukan file protobufnya langsung yang di share secara raw sih, kayak gitu kalau dari experience-ku. Oke, oke. Semoga menjawab ya guys ya. Nextnya, kenapa pakai Java? Apa istimewanya dibanding bahasa pemrograman lain? uh, Sebenarnya nggak related sih. Cuman kalau yang bisa aku jawab tuh ya, pertama itu bahasanya udah paling tua ya, yang paling tua, paling proven dan udah apa ya, go through apa ya, a lot of test lah kayak gitu ya kan. Dan biasanya orang selalu bilang kayak compile once, run anywhere gitu. Jadi mau dipakai di Android, mau pakai di device apapun gitu ya, device yang udah kayak udah zaman bahala banget gitu, yang kayak udah mungkin jarang orang pakai tuh pas masih bisa run gitu ya kan. Kalau masih bisa nge-run aplikasi yang pakai Java gitu. Jadi itu istimewanya gitu. Kalau misalnya pakai bahasa lain, misalnya Golang gitu, ya mungkin dia performanya oke gitu ya. Tapi kalau misalnya dia dipakai gitu di beberapa device yang udah zaman bahala banget, ya mungkin nggak bakal bisa di-run gitu aplikasinya. Jadi yang bisa aku jawab tuh itu sih gitu. Oke, ya ya. Dan banyak company pakai Java juga guys. Oke, apakah bisa implement REST dan gRPC bersamaan? Bisa, ya. Di company-ku yang dulu itu salah satu yang seperti itu sih. Oke, bisa ya. Next, dari kakak sendiri selama menggunakan Java Spring, kakak biasanya pakai yang mana? Maksud pertanyaan gimana ya? Yang mana itu yang gimana ya guys? Maksudnya yang apa? Dari tiga ini kah atau gimana maksudnya? Oh, oke 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 oke. Ah, Iya, kalau aku sih sehari-harinya tuh lebih sering pakai REST sih gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya misalnya kayak pernah nggak pakai gRPC dan GraphQL di production, jawabannya ya kalau gRPC pernah gitu. Tapi kalau misalnya implementation di production aku belum pernah gitu. Jadi makanya aku share yang ini tuh apa ya, lebih ke eksplorasiku gimana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau sharing, oh aku pernah implement di production, bisa juga sharing juga ya di sini gitu. oke, awesome. Next, tipe pasangannya seperti apa? Kayak itu nggak related deh. Oh, oke. Itu nggak related ya, guys. Mungkin bisa dielaborasi lagi ya kalau misalnya mau nanya lagi. Oke, next. Bisa kasih sampel real use case GraphQL nggak untuk kasus service yang seperti apa dan gRPC komunikasi antar service-service apa aja? Sampel real use case GraphQL Untuk untuk kasus. kasus service yang seperti apa dan gRPC komunikasi antar service-service apa aja. eh Kalau GraphQL tuh ya aku tahu tuh ini ya, Zapier gitu. Jadi Zapier itu tuh company yang dia cari duitnya itu dari integration gitu. Jadi misalnya kayak pengen nge-integrate antara GCP dengan Slack gitu, ya kan? Biasa kan itu agak ribet juga ya. Aku pernah cobain agak ribet juga gitu, integrate antara Slack dan GCP gitu. Nah, dia yang bikin apa? Yang dia bikin software yang ngebuat itu lebih mudah gitu, ya kan? Jadi nah dia cari duitnya di situ. Nah, itu challenge-nya itu kan berarti kayak dia harus bikin sistem yang benar-benar tuh generik banget kan. Jadi mau dipakai di sistem apapun tuh bisa gitu. Dan dia harus benar-benar efisien banget gitu. Nah, jadi dia implementnya pakai GraphQL. Dan spesial itu dia pakai Python untuk itu gitu. Jadi itu sih. Jadi itu salah satu contoh penerapan GraphQL untuk use case yang benar-benar butuh sistem yang terdistributed banget ya kayak gitu. Nah, kalau gRPC itu contohnya itu kayak Traveloka dulu. Seperti itu. Jadi Hmm. dulu kan Traveloka tuh banyak banget ya kayak services dia pakai microservice gitu. Jadi performance-nya itu performance tuh penting banget gitu. Nah, dia pakai gRPC gitu. Oke. Oke, semoga menjawab ya, teman-teman ya. Next. Thank you, Mbak. Wih. Untuk satu aplikasi apakah bisa langsung implementasi REST dan GraphQL? Misal kayak perlu banyak join table, jadi lebih pakai GraphQL gitu. Untuk satu aplikasi apakah bisa langsung implementasi? Oh, ya contoh kalau implementasinya bisa langsung dua-duanya gitu ya maksudnya.
Uh, ya jawabannya sih bisa-bisa aja sih sebenarnya. Iya, Oke, iya cuma ada bisa. contoh gitu. Ini maksudnya apa ya? Kayaknya minta contoh apa ya, Mbak ya? Iya, sebenarnya nanti bisa dicoba sendiri sih. Misalnya kalian pengen apa ya melakukan join-join gitu. Meskipun di sini aku belum bikin ya gitu demonya, tapi harusnya bisa gitu. Oke, harusnya bisa ya. Oke, next. Apakah, kalau nggak menjawab, boleh open mic atau chat atau di Slido lagi ya guys, di elaborate ya. Oke, apakah untuk GraphQL harus expose semua tabelnya? Hmm, Kalau expose table sih nggak perlu ya. Maksudnya bahkan kayak yang perlu expose tuh sebenarnya skemanya gitu. Jadi sebenarnya di table tuh ada kolom apa aja sih gitu. Dan kita bisa apa ya kayak dapat data apa aja gitu. Tapi kalau misalnya akses ke tabelnya ya enggak dong gitu. Maksudnya itu kan ya maksudnya harusnya tuh nggak kayak gitu gitu. Oke, oke. Nextnya ya. Saya sebelumnya biasanya menggunakan Dress. Saat ini saya baru memulai menggunakan Java Spring. Menurut kakak, dari pengalaman kakak, biasanya menggunakan Dress atau Graph? Kalau saya sih seringnya pakai REST ya dibanding Graph gitu. Karena belum ketemu use case yang pakai Graph gitu. Tapi kalau misalnya ketemu sih ya menarik juga sih pakai Graph. Oke, karena belum pernah ini use case-nya aja ya. Ya belum belum pernah kerja di tempat yang butuh graph kayak gitu. Ya pernahnya sih pakai RS sama gRPC gitu. Oke, oke. Nanti next-nya, apa bedanya kita melakukan query pakai GraphQL dengan Java Persistence Query Language? Hmm. Jujur aku belum pernah pakai JPQL sih, jadi aku belum bisa jawab yang ini, sorry ya. Oke. Oke, sepertinya itu pertanyaannya hari ini. Coba kita lihat di chat box, apakah ada lagi? Oh, oke, kayaknya belum ada lagi. Wih, gile, kita masih jam segini loh, guys. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau teman-teman mungkin tadi ada yang any explanation yang terlalu cepat or something? Any feedback mungkin? Nggak ada? Wih, tumben. Ini nggak tahu Mbak Flo-nya cepet banget atau emang pertanyaannya langsung selesai semua loh. Padahal banyak pertanyaannya. Infolocker. Astaga guys, di Discord Infolocker ya. Oh ya Mbak ya Flo, ya benar-benar. Jadi gini, ya jadi tempatku tuh lagi buka lowongan gitu untuk back end dan front end, terutama untuk Java. Jadi nanti bisa langsung DM ke aku aja ya. Jadi ini perusahaannya. Iya. Datang nggak Sawit Pro gitu. Jadi kita masih stealth mode gitu. Tapi kalau misalnya kalian passionate untuk apa ya? Kalau misalnya kalian passionate untuk apa melakukan sesuatu yang impactful gitu. Jadi moto kita itu kan people, planet, and profit gitu. Jadi gimana cara kita bisa impactful nggak cuman buat profit doang, tapi juga untuk people and planet gitu. Dan kita berusaha untuk ngedigitize ini ya industri sawit yang masih sangat-sangat offline gitu. Karena kita masih stealth mode, jadi aku nggak bisa disclose terlalu banyak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik gitu, nanti bisa langsung chat aku aja ya gitu. Ya, seperti itu. Bisa langsung ping aku aja di LinkedIn. oke. Ada guys, ternyata mantap. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih ternyata di chat box ya. Izin nanya nih, Mas Indar. Bisa jelaskan secara sederhana nggak cara kerja gRPC dan protobuf? Hmm, Seharusnya tadi udah dijelasin ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang masih bingung bisa PC aja ya. Iya. Tuh bisa PC aja guys, baik banget kan tuh. Kapan lagi kamu bisa PC Mbak Flo? Oke, ada lagi nih. Certain pengalaman switch karirnya Mbak. Nah, kan dari data science ya ke back end tuh kenapa tuh Mbak? Boleh cerita sedikit ya? Wah, karena sering banget ditanya, soalnya aku pengen nulis blog sih soal ini gitu. Eh,
Cuman ya memang aku pada dasarnya memang anaknya tuh suka ini lah, suka ngulik gitu, suka ngoding gitu. Jadi memang dari zaman kuliah tuh udah suka sit in di kelas-kelas yang apa ya, kayak kelas-kelas informatika gitu, kelas-kelas ya pokoknya kelas-kelas komputasi gitu. Jadi memang dari kuliah tuh udah suka gitu. Terus ya udah pas kerja, kan aku dulu backgroundnya fisika ya, fisika MIPA gitu. Terus ya udah pas kerja aku pengen cobain data gitu, ya udah aku masuk ke data gitu. Terus beberapa lama kerjain data, kok kayaknya makin lama makin suka ya engineering gitu. Terus ada waktu Hmm. aku belajar dari online course, terus kayak nanya-nanya teman gitu ya kan. Terus minta-minta feedback juga gitu dari teman, dan setelah cerita-cerita gitu, dan akhirnya aku memutuskan gitu untuk pindah gitu ke backend. Terus ya udah so far enjoy sih gitu. Ya. I see. So nice. Berarti memang self learning ya dan memang ya mungkin ngobrol sama teman-teman gitu ya. Oke. Awesome. Itu semoga menjawab ya. Nanti kalau ada blognya dibaca ya guys ya. Lebih lengkapnya di blog. Oke, next. Dari Janice nih. Atau kalau mau tahu lebih Izin jauh nanya. juga bisa langsung join Sawit Pro sih. Jadi aku bisa langsung ketemu kalian jelasin langsung. Wede. Ya, Jangan ya, lupa ya, ya ya, ya. Sawit Pro. Sawit Pro, Sawit Pro. Oke. eh Oke guys, tuh kan di tengah ya kan. Katanya tag layoff, ternyata ada kan yang masih hiring, jadi masih ada harapan guys. Dan ketemu Mbak Flo lagi kan. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan nih. Izin nanya, saya diminta dari Mas Janes. Izin nanya, saya diminta untuk migrasi dari REST ke GraphQL, Kak. Tapi saya merasa kurang mendapat benefit dari GraphQL dari sisi flexibility query untuk klien. Karena membuat function query dan mutation sejumlah endpoint dari REST API yang ada. Apakah ada saran atau ada konsep yang belum saya pahami dari GraphQL? Hmm. Hmm, sebenarnya tuh aku kurang tahu ya kayak kayak use case di tempat kamu gimana gitu, dan pemahaman kamu gimana. Jadi aku bingung juga sih ngasih sarannya gimana gitu. Tapi ya kalau misalnya memang jadi kan strength point-nya itu GraphQL kan memang fleksibilitas query gitu. Jadi kliennya sendiri tuh perlu untuk gimana ya kayak ngerti ngerti gimana cara query GraphQL juga gitu ya kan. Jadi kalau misalnya memang kamu rasa kayak oh kok kayaknya di use case ini kita nggak terlalu prioritasin flexibility gitu, kayak di use case ini mungkin kita lebih prioritasin simplicity-nya gitu atau performance ya mungkin GraphQL adalah pilihan yang salah gitu, bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya memang di use case kamu prioritasnya tetap flexibility, ya ya udah berarti kayak mungkin harus dibahas lagi sih kayak apakah GraphQL memang apa betul gitu di use case itu seperti itu. Oke, oke. Oke, mungkin Mas Janes mau open mic, monggo kalau misalnya mau elaborate lebih lagi. Adakah? Tiga, dua, satu. Oke, kita ini dulu ya. Semoga menjawab ya, Mas ya. Next, dari Faisal. Di gRPC pendefinisian endpoint-nya di mana ya, Mbak? Di gRPC pendefinisian endpoint itu di controller sih tetap harusnya. Iya. Cuman ya nanti bisa coba di clone aja ya, nanti bisa dicek lagi gitu di sana. Halo. Ini cuman aku yang freeze atau gimana Ya, nih? kayaknya Kak Sandranya ke ini deh Kak, bentar. Oh ya, oke oke. Oke, benar ketik. Oke, bentar-bentar. Oke, guys. Mungkin Bapak mau jawab lagi? Tadi? Oke, Ya, sebentar kita ya. balik. Kak, nah, Sorry, halo, halo. Sorry, guys. Oke, ini masih nggak bagus ya sinyal gue. Oh, iya, soalnya tadi agak putus-putus. Maaf, guys. Oke, udah aman kah? Ya, chatnya kehapus semua di gue yang mau nanya. Ham, wait. Sambil ganti sinyal dulu, teman-teman. Mbak Flo,
sorry, langsung bacain aja yang di. Oke, mungkin aku bacain ya. Eh, gRPC kayaknya cuma cocok untuk komunikasi service internal aja ya. Nah, sebenarnya untuk apa ya, security-nya sebenarnya aku belum paham terlalu lebih dalam sih. Cuman memang di kantor yang sebelumnya itu implementasi gitu. Jadi gRPC itu kebanyakan untuk service-service yang internal gitu, yang private gitu. Kalau misalnya yang RS tuh buat yang eksternal gitu. Tapi mungkin nanti bisa coba aku explore lagi sih. Kayak kira-kira tuh sebenarnya security-nya gimana gitu. Dan kenapa seperti itu kayak gitu ya. Um, Sorry guys, sinyalku agak nggak stabil. Oke, tadi ada pertanyaan lagi Mbak? Tadi udah jawab satu sih. Oke, ya, ini ya, yang ini udah belum requirement untuk Java backend di tempat kerjanya Kak Flo itu apa aja? Nah, untuk requirement-nya bisa lihat di sini ya. Bentar. Nah, ya, good sih. Kalau ada link-link. Eh, nah itu bisa dilihat di sana. Soalnya saya masih kuliah sambil freelance. Oh, ada. Emang anak zaman sekarang tuh kalau nggak side hustle kayaknya bukan anak zaman now ya. Kayak dikit-dikit side hustle guys. Ya Gak apa-apa semangat lah. dicobain dulu aja. Iya. Cobain dulu aja. Ya bisa remote freelance. Coba dulu aja. Yes. Mas Mir, aku save ya numbersnya. Thank you so much. Oke, ini tadi ada pertanyaan lagi nih. Apa yang membuat gRPC lebih cepat performance-nya daripada REST? Apakah datanya dijadikan binary atau bytecode? Ya, bener. Maksudnya gimana? Bener ya? Iya, sebenarnya aku juga belum explore lebih dalam sih. Cuman iya memang karena datanya di apa ya, di serialize gitu. Nah, tapi Oke, jeleknya tuh karena dia di serialize dan serialize, jadi itu kadang typing-nya tuh hilang gitu. Nah, itu jeleknya gRPC sih gitu. oke. Semoga menjawab ya guys. Ini ada yang nanya lagi. Sebentar di chat. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya guys ya dari Deva ya. Sebagai Java backend, Mbak biasanya menggunakan Java native atau Spring? Aku lebih sering pakai Spring Boot sih. Oh, lebih sering pakai Spring Boot. Kenapa Iya, Mbak? Boleh tahu nggak? karena kalau misalnya gimana ya cara ngomongnya ya, jadi gimana ya, sebenarnya aku orangnya pragmatis ya gitu. Mungkin ada beberapa orang yang idealis kayak, enggak, pokoknya Java tuh harus digunakan untuk its purest form gitu, harus native gitu ya. Nah, Mhm. kalau aku orangnya pragmatis sih. Maksudnya kayak, aku melihat programming language itu sebagai tool gitu, dan gimana sih caranya biar apa tool yang aku bisa memakai tool itu lebih efisien dan lebih baik gitu. Nah, ya aku menggunakan si framework gitu. Nah, framework kan ada macam-macam ya. Nah, kebetulan aku pakai Spring Boot gitu. Jadi gunanya framework itu kan sebenarnya pertama untuk reduce boilerplate code gitu ya. Jadi kayak gimana caranya kita nggak nulis code yang sama berulang-ulang gitu. Terus yang kedua tuh juga nge-reduce ini juga sih kayak human mistake gitu ya. Misalnya kayak apa kayak copy paste yang salah gitu. Kayak gitu. Dan kadang kalau misalnya nggak pakai framework tuh bisa bloated banget sih code-nya gitu. Bisa kayak ratusan line gitu. Jadi itu sih kelebihannya kalau pakai framework ya. Oke. Deva semoga menjawab ya. Oke, ternyata kita selesai lebih cepat dari seharusnya. Oke, kalau gitu mungkin dari Mbak Flo ada kata-kata penutup sesuatu gitu atau anything kayak keep in touch di mana bisa connect sama dirimu di LinkedIn kah? Atau di mana Mbak Flo? Iya, pokoknya jangan lupa di apply aja. Iklan lagi ya, yang di site. Kalau Lagi kita lagi cari tim butuh ya. orang, terutama Java developer untuk back end dan front end. Jadi jangan lupa langsung di apply aja gitu.
Terus yang kedua, ya kalau misalnya pengen diskusi gitu, tanya jawab atau kayak ya cerita-cerita aja juga, aku juga open banget gitu. Jadi langsung reach out aja lewat LinkedIn, lewat Instagram tadi ya yang udah dibahas gitu. Atau pengen naik gunung juga oke-oke aja gitu ya. Pokoknya everything lah kayak gitu. Ya kan. Terus ya itu aja sih dari aku. Oke, guys, keep learning ya, karena kita hari ini kedatang mentor yang senang banget sharing dan learning something new gitu kan. Thank you banget buat Mbak Flo untuk sharingnya hari ini dan sudah menginspirasi teman-teman di sini ya dan memberikan info lowongan kerja. Itu penting banget. Oke, kalau gitu thank you so much Mbak Flo. Terima kasih untuk tim yang ada di balik layar dan sudah mempersiapkan event ini juga untuk Salsa untuk Mutim Mbak Sawitri. Terima kasih ya teman-teman. Aku close ya guys. Thank you. Bye guys. Selamat Ya, malam. makasih. Selamat malam. Kece badai Mbak Flo tuh katanya. Beuh, emang. Mantap. Thank you. Oke. Aku close ya guys. Bye-bye.